Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 2 akan menyampaikan podcast yang bertema dakwah digital Gen Z yang berjudul Media Sosial sebagai Sumber Pahala atau Malah Sebaliknya. Perkenalkan, saya Kalisti Putri Kamidia NPM 15 sebagai host pada kali ini bersama 3 narasumber saya. Perkenalkan, saya Latifa dengan NPM 113. Perkenalkan, nama saya Prabu Bayu Pramesti dengan NPM 105. Kenalkan, saya Jonathan Putra dengan NPM 062. Sekarang sosial media tuh udah kayak bagian dari hidup kita ya. Siang buka TikTok, malam buka Instagram. Apa sih menurut kamu? Nah, bener banget. Kadang bangun tidur udah buka TikTok, udah scroll media, nyari-nyari info. Kadang upload untuk validasi, buat konten-konten yang viral kayak nggak bermanfaat banget lah. Nah, bener banget. Parahnya lagi, kalau sehari nggak buka media sosial tuh kayak ada yang kurang gitu, nggak tahu kenapa. Nah, karena media sosial itu udah dekat banget sama kita, seperti pembahasan kita kali ini, kita bakal bahas sebenarnya media sosial itu bisa jadi ladang pahala atau sumber dosa sih? Itu semua tuh tergantung cara kita menggunakannya. Kalau kita ngomong Gen Z itu emang mereka nggak bisa dipisahin dari media sosial ya? Nah, iya, banyak banget orang yang cari hiburan, validasi, info dari media sosial. Ya, bener banget. Kayak contohnya kayak ngupload video atau foto di Instagram ataupun TikTok. Terus sambil nungguin orang nge-like kayak haus validasi gitulah. Atau cuman bikin konten buat biar viral gitu. Padahal kadang mimpi viral tuh orang jadi lupa batas ya kan? Iya, nah kadang ada yang rela buat konten apa aja demi viral, kayak trending topik lah tanpa memikirkan konsekuensinya. Iya, bahkan sampai bikin konten yang ngerugiin orang lain. Kayak contohnya tuh kayak misal ngeprank gitu, buat orang emosi gitulah pokoknya. Iya, benar banget kan, Iya kan? kayak gitu. Iya. Bahkan ada yang sengaja cari sensasi supaya ramai dibahas netizen. Wah, parah banget sih itu. Iya, paling parah sih kalau nggak mikirin dampaknya ya kan? Iya, Iya. apalagi kalau orang lagi jualan. Iya, karena dalam Islam tuh kita diajarin kan buat jaga ucapan, ketikan, termasuk di media sosial. Iya, walaupun hanya lewat HP ya, yang sering disebut orang gadget itu, kita harus tetap jaga sikap, attitude, dan tutur kata kita kan. Walaupun itu cuma sekedar ketikan doang kan. Iya. Itu karena juga jejak digital tuh susah hilang ya, karena bisa disimpan sama orang lain videonya atau di screenshot sama orang lain. Itu tuh malah bisa bikin malu diri sendiri atau nyakitin orang lain. Nah, bener banget tuh. Iya, jejak digital tuh bisa loh dicari, itu nggak bakal bisa hilang. Iya, apalagi kalau suatu saat kita bakal jadi influencer, itu bakal bahaya banget. Bakal ngerugiin banget sih. Iya. Gitu banget. Dalam Al-Quran, surat Kaf ayat 18 yang artinya tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatat. Wah, ayat ini relate banget sih sama kehidupan yang sekarang kan? Iya, karena sekarang orang gampang banget ngetik tanpa mikir dulu sih. Bahaya banget sih itu. Padahal kan komentar, caption itu tuh bakal dicatat juga sama komunikasi. Iya, apalagi kalau sampai menyakiti hati orang kan. Makanya kalau sebelum posting tuh mikir dulu gak sih? Ya. Iya. Ini kayak bakal bermanfaat apa enggak, bakal nguntungin kita enggak, ada ruginya apa enggak. Jangan dipikir buat senang-senang doang, karena kita juga harus mikirin orang lain juga. Ngomong soal komentar, kenapa sekarang tuh netizen sering banget ya ngomong kasar? Karena mungkin merasa aman di balik layar mungkin ya. Padahal kan ada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu bisa mendengar perkataan kita, bisa melihat apa yang sedang kita lakukan. Apalagi ada malaikat yang mencatat amal buruk dan amal baik kita. Jadi orang-orang tuh kayak gampang banget ngebully ya, menghina fisik orang lain gitu. Malah kadang-kadang kayak merasa paling benar gitu. Kalau kayak gitu sih, padahal kan harusnya orang-orang tuh kayak tahu lah kan belum tentu benar kayak gitu nggak sih? Iya.
tanpa ngecek dulu atau gimana aslinya realitanya kan. Apalagi suka ngehujat itu. Ya, kayak nyebar hoax juga kan. Benar sekali. Dan maksudnya juga tuh abis berkomentar yang buruk, nyebarin hoax, mereka tuh sering bilang kayak yang bercanda. Iya, padahal belum tentu lucu buat orang lain. Yang ngomong aja mungkin ketawa aja ya, karena mereka berlindung di balik layar. Ya mereka nggak tahu aja yang dikata-katain itu mungkin bisa kepikiran sampai seharian. Ya sih, itu termasuk cyberbullying ya sih. Ya nggak mikir mental orang gimana. Makanya teman-teman kita tuh kayak sebelum komentar tuh kita tuh harus hati-hati biar tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, bener banget. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sekarang yang dijaga tuh bukan cuma lisan aja. Betul. Karena jempol itu juga harus kita jaga. Setuju banget sih, kadang orang tuh lebih gampang ngetik daripada mikirin dampaknya. Kadang orang-orang tuh sebelum berkomentar nggak mikir-mikir dulu ya, mau nurutin egonya aja. Ini penting gak sih? Atau malah bikin nyakitin orang lain gitu. Dan kita juga tuh harus belajar menghargai pendapat orang lain. Karena pendapat orang lain itu wajar sih, kayak kritikan, masukan dan saran. Tapi orang sekarang nggak mikir ya, kritikannya tuh kayak parah banget. Ya, bener banget. Dan juga nggak semuanya tuh harus dibalas dengan emosi. Bisa dipikirkan dengan baik-baik lagi sebelum berkomentar. Yang penting itu kan harus tetap sopan gitu, saling menghargai. Selain komentar negatif, sosial media tuh sering buat kita insecure juga gak sih? Betul banget. Malah media sosial bisa bikin orang-orang tuh jadi insecure gitu. Ya karena media sosial tuh kayak sering kita lihat kehidupan orang tuh sempurna banget. Iya, contohnya seperti kayak liburan terus, foya-foya, beli ini itu, shopping, kayak perfect banget lah pokoknya tuh. Iya, hal yang biasanya ditampilin di sosial media tuh kan sisi yang terbaik aja kan, yang negatif tuh nggak ada. Nah iya, bener banget, orang jarang nunjukin masalah hidup mereka karena kayak buat apa gitu kan. Iya sih. Tapi yang lihat malah kayak jadi ngebandingin sama hidup mereka gitu. Iya banyak banget sekarang orang yang ngerasa kurang ya. Nah makanya kita tuh harus lebih bijak pakai media sosial biar nggak insecurean ngeliat postingan orang lain. Iya, bener banget sih. Jangan sampai media sosial tuh kayak ngatur kita, gunakan media sosial tuh sepenuhnya aja. Iya, bener banget. Dan juga follow akun yang membawa pengaruh positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya jauhilah banyak prasangka. Berarti kita tuh nggak boleh iri ya, nggak boleh gampang iri kan sama kehidupan orang lain. Ya fokus saja sama memperbaiki diri kita sendiri. Tapi menurut kalian media sosial tuh bisa dipakai buat hal baik juga kan? Bisa banget dong, malah bisa jadi ladang pahala juga. Buat versi ilmu. Tuh. Cari-cari tempat bimbel online buat tes kedinasan gitu. Yo, kayak kita bisa lihat cari relasi lah ya. Atau juga bisa kayak ngingetin orang sholat, apalagi kayak yang suka live TikTok gitu kan, kayak Bener. ngingetin bang lagi azan gitu kan. Bang, lagi azan bang, udah bang. Konten-konten kayak gitu. Nah dari pembahasan kita tadi kan kita jadi tahu kalau media sosial tuh ada dua sisi baik sama sisi buruknya. Iya, bisa jadi sumber dosa kalau dipakai buat nyebar kebencian atau nyakitin orang lain. Atau bisa juga buat jadi ladang pahala kalau dipakai buat hal-hal positif. Tapi semua itu balik sendiri ke cara kita makainya ya. Ya. Jadi teman-teman, yuk kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Gunakan media sosial secara bijak. Ayo. Sekian podcast dari kami. Sebelumnya jika ada kesalahan kami minta maaf, kepada Allah kami minta ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.